Kontroversi berikutnya yang tampak dari pertandingan Indonesia U23 melawan Uzbekistan adalah keputusan dari wasit Shin Jin-ho yang menganulir gol Indonesia yang dicetak oleh Ferrari. Ini gol yang sebenarnya sangat krusial. Kalau misalnya, ini ya lagi-lagi ya perkataan di luar, kalau misalnya gol itu disahkan, tentu Indonesia akan berada di atas angin ya secara moral permainan. Tetapi wasit memutuskan bahwa gol itu dianulir atau dibatalkan. Nah, di sini tentu wasit lapangan dibantu oleh wasit VAR Sivakon Pudong dari Thailand dan juga satu lagi yang menemani, ada dua wasit VAR yang ditunjuk oleh AFC untuk memimpin pertandingan ini yang akan membantu wasit lapangan untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Kita tahu satu lagi adalah Hana Hatap. Jadi ada dua wasit VAR, Sivakon Pudong dan Hana Hatap yang membantu Shin Jin-ho dalam mengambil keputusan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat rekaman VAR yang tampak di televisi, lagi-lagi di sini wasit VAR tentu memiliki pandangan yang lebih jernih sebelum memberikan asis atau bantuan dalam pengambilan keputusan kepada wasit lapangan. Mereka bisa melihat secara detail dan lebih lama. Hanya di sini yang menjadi kontroversi mungkin bagi kalangan publik sepak bola Indonesia adalah kenapa tidak tampak garis dua dimensi yang kalau di tontonan sepak bola dunia atau sepak bola Eropa itu sering diperlihatkan. Bahkan sekarang juga sudah mulai ada bukti tiga dimensi ya, dimana di situ terlihat apakah betul offside itu terjadi, meskipun offside-nya itu hanya marginal ya dalam ukuran sentimeter. Kalau kita lihat atau nonton di Serie A ya sudah mulai diberlakukan yang model tiga dimensi itu, sehingga bahkan offside-nya itu tampak sangat marginal ya. Salah satu contohnya di pertandingan AC Milan lawan Sassuolo di Serie A Liga Italia. Di situ dua gol dari Samuel Chukwueze dianulir oleh wasit karena offside ya. Tapi di situ terlihat memang dalam gambar tiga dimensi itu meskipun sangat marginal atau sangat tipis, itu Chukwueze offside. Nah, itu garis tiga dimensi itu, atau kalau kita melihat ada juga garis dua dimensi yang tampak di misalnya kontroversi pertandingan antara Coventry melawan Manchester United di Piala FA, di mana seharusnya kalau gol itu disahkan maka Coventry akan mengalahkan Manchester United. Nah, gol itu tercipta di menit-menit terakhir dan di situ ditarik garis dua dimensi ya. Garis pertama adalah penyerang lawan Haji Wright yang membantu dalam proses terjadinya gol itu, atau pemain dari tim yang mencetak gol, dan garis pemain paling belakang dari lawan. Di situ adalah Wan-Bissaka ya kalau tidak salah ya. Nah, ada dua garis yang berbeda, merah dan hijau, yang tampak menunjukkan memang ada offset meskipun marginal. Marginal itu ukurannya sentimeter gitu ya, sentimeter ya, memang tipis sekali memang. Tapi setipis-tipisnya karena belum diterapkan aturan dari pelatih Arsene Wenger yang diusulkan kepada IFAB agar VAR ini diubah. Jadi nggak cuma marginal. Kalau Wenger itu kan berpendapat kalau marginal dia nggak offside itu harus seluruh bodinya. Tapi aturan itu kan belum diterapkan. Jadi ketika setipis mungkin pun kalau offside ya offside, itu sebenarnya tampak pada golnya Coventry City. Nah, memang yang jadi pertanyaan di golnya Sananta itu barangkali dia offside, memang barangkali offside ya. Kalau kita lihat tampak sekilas dari angle kamera tertentu kakinya dia berada lebih dalam dibandingkan pemain terakhir dari Uzbekistan. Tapi kalau dari angle yang lain juga tampak sepertinya pundak pemain belakang Uzbekistan ini
sejajar dengan kakinya Ramadan Sananta. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang jadi kontroversi adalah kenapa memang tidak ada garis itu tadi, garis 2 dimensi, atau seringkali adalah 3 dimensi yang bisa lebih mendetil seperti yang saya sampaikan tadi pada kasus Samuel Chukwueze itu tadi, yang tampak garis sangat marginal. Anda bisa cek Anda bisa googling bagaimana offsetnya Samuel Chukwueze itu yang dicek dengan gambar 3 dimensi itu seperti foto finish kalau kita lihat di lomba sprint lari 100 meter, tipis sekali. Tapi ya itu tadi, offset is offset, meskipun setipis apapun, karena memang aturan yang diusulkan Wenger itu bahwa offset harus 1 body itu belum berlaku. Nah itu tadi kontroversinya adalah itu tadi, kok garisnya nggak dikasih gitu. Kok bagaimana kita bisa melihat bagaimana apakah Sananta itu betul offset atau tidak? Barangkali memang Sananta itu offset, tapi pertanyaan dari publik adalah garisnya mana sih gitu kan? Mereka pengen tahu juga sebenarnya. Dan itu belum terlihat ya CU23 ini. Nah sebenarnya waktu di Asian Cup atau Piala Asia itu tampak ya garis 2 dimensional itu tadi, garis pemain tim yang mencetak gol paling depan dan pemain lawan yang paling belakang. Nah, kontroversi berikutnya yang ketiga, ini juga menarik sebenarnya. Bahkan kalau kita melihat setelah keputusan ini, beberapa pemain Indonesia seperti Witan atau Ferrari itu memberikan gerakan sarkas terhadap keputusan wasit Shen Yunhao ya, bertepuk tangan. Ini kan gerakan sarkas ya. Biasanya kalau gerakan-gerakan sarkas seperti ini ada hukuman kartu ya, tapi wasit Shen Yunhao tidak mengeluarkan kartu terhadap gerakan sarkas dari Witan dan Ferrari. Dan wajar memang menurut publik sepak bola Indonesia, wajar kalau keputusan itu harus diberi sarkasme ya, karena memang kalau kita melihat ya secara logis, Rizky Ridho menendang bola, kaki dia akan bergerak mengayun kan. Nah, Rizky Ridho membutuhkan waktu untuk menarik kakinya setelah dia melakukan tendangan. Tendangannya clear, kena bola, jelas sekali clear. Tapi kemudian tiba-tiba masuk pemain dari Uzbekistan, dan karena Rizky Ridho ini tidak bisa dikatakan juga Rizky Ridho ini terlambat menarik, karena itu kan momen kinetis ya, otomatis saja kakinya setelah nendang dia pasti akan membalik atau menarik kakinya ya. Tetapi tiba-tiba karena memang pemain Uzbekistan ini bergerak maju atau lari ke depan dan dia nggak ngerem ya, langsung aja nabrak ya, kena bagian terlarang dari pemain Uzbekistan itu. Sehingga kalau kita lihat di review VAR ya, tadi itu kan sudah saya sampaikan bahwa kalau VAR itu, protokol VAR itu kan 4 ya, goal or no goal, penalti or no penalti, direct red card, dan yang terakhir adalah kesalahan identifikasi pemain. Nah ini masuk pada protokol yang masuk pada yang ketiga, yaitu kartu merah langsung ya. Makanya dicek. Memang kalau kita melihat di rekaman VAR itu ya, kalau di slow motion dramatis sekali sepertinya kaki Ridho itu mengenai kontak ke bagian terlarang dari pemain Uzbekistan itu. Tapi kalau misalnya dalam gerakan cepat, yaitu memang gerakan-gerakan yang terjadi secara otomatis ya setelah Ridho menendang bola. Dan itu clear ya, tendangan bola dari Rizky Ridho clear. Disitulah kontroversinya ya, kontroversinya di situ. Wasit barangkali di situ Shen Yunhao dan Sipakon Udom ini sama-sama mungkin berkeputusan bahwa ada kontak, sehingga kemudian diambillah keputusan direct red card.
Tapi kalau sebenarnya mau jeli melihat, Rizky Ridho pun juga protes ya, berkali-kali menunjukkan gerakan bayangan saya itu menarik kaki saya, setelah menendang kaki saya tarik. Tapi itulah keputusan wasit ya, subjektivitas wasit di sini berpengaruh sehingga keluar kartu merah terhadap Rizky Ridho, dan ya itu tentu sangat merugikan bagi Indonesia di bawah 23 tahun karena masih harus bertemu dengan Irak pada perebutan tempat ketiga nanti yang juga sama-sama bisa menentukan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Itulah kontroversi dari keputusan wasit yang diambil dalam pertandingan lawan Uzbekistan. Ya, silakan Anda menilai kira-kira apakah memang wasit ini kontroversial atau sangat subjektif ya, dari tiga yang tadi yang betul-betul mempengaruhi moral dan mental dari para pemain Indonesia.